Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang masih Ia limpah curahkan pada kita semua. Walaupun kadang menjalani hari-hari yang kita lalui ini, kerap kali kita alfa mengingat namanya, kerap kali kita lupa beribadah kepadanya. Namun Allah yang Rahman, Allah yang Rahim tetap melimpah curahkan nikmatnya pada kita. Satu cuman yang Allah pinta dari kita, syukur dari nikmat itu. Salawat salam wajib juga kita sampaikan kepada Rasul. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya semuanya mereka bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat salam kepadanya. Begitu kata Allah. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada Rasul, kiranya nanti di yaumil qiyamah Allah temukan kita dengannya dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, detik ini semua kita sadar bahwa kita berada di penghujung bulan 12, penghujung di tahun 2019. Mari sama-sama kita flashback sebentar, bahwa seperti hari ini dulu, tepatnya tanggal 26 Desember 2006 yang lalu, 2004 yang lalu, bahwa Aceh pernah ditegur oleh Allah, pernah dinasihati oleh Allah. 15 tahun memang sudah berlalu, tapi kesadian yang besar itu masih terhengang-hengang di telinga kita, masih terbayang jelas di mata kita. Betapa hanya hitungan menit Aceh luluh lantak, belasan ribu manusia menjadi korban keganasan tsunami. Kita yang mungkin jauh dari laut, sepilas kita boleh merasa tenang sampai hari ini. Tapi 2017, 18 dan 19 ini ada lagi musibah lain yang Allah tunjukkan. Teguran lain dengan Allah berbicara, bukan lagi bentuknya tsunami. Allah tegur manusia ini
dengan adanya likuifaksi tanah yang bergerak. Tah apa gerangan sebab tiba-tiba tanah bergerak, menghisap apa saja yang ada di atasnya dan membentuk sumur besar. Itu kalau sudah Allah berkehendak. Konon kita hari ini di Aceh Tenggara, kita hidup macam dalam kuali. Keliling barat, utara, selatan semuanya gunung. Andai Allah murka pada kita, maka lenyaplah kita semua seisi Aceh Tenggara ini. Maka wajar kita flashback, merenung kembali. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun awamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Andai penduduk satu negeri, kalaupun tidak semua mayoritasnya beriman bertakwa kepada Allah, maka berkah akan datang dari segala penjuru. Tapi kata Allah, walakin kazzabu, tapi dikhawatirkan isi bumi ini banyak yang mendustakan nikmat-nikmat Allah. Makin banyak nikmat makin kufur, makin banyak nikmat makin jauh dari masjid, makin banyak nikmat makin sering tinggal salat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hati-hati, nanti kan kami timpakan siksa pada mereka akibat ulah-ulah mereka. Apakah penduduk satu negeri bisa tidur nyenyak, tenang, dan tidak datang musibah ketika malam? Apakah bisa penduduk satu negeri tenang, nyaman, bermain-main ketika datang waktu pagi, di situ datang musibah, kata Allah. Ini perlu kita renung. Yang mana pada akhir-akhir ini banyak sekali musibah di luar prediksi para insinyur pakar-pakar kita. Padahal dulu pun insinyur semua telah sepakat bikin tanggul laut anti ombak besar, anti angin. Ilmu insinyur akan pupus kalau sudah Allah yang berkehendak. Di Kuta Caning segala rap insinyur pun berkumpul. Jangan terjadi banjir kali alas meluap, kali bulan meluap, buat tanggul 2-3 lapis. Tapi kalau penduduk anak Kuta Caning murka ingkar kepada Allah, tanggul 3 lapis walau 10 lapis mudah bagi Allah untuk meruntuhkannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini evaluasi. Maka dari itu, dari musibah yang kita lihat, musibah yang kita rasakan, ambil iktibar supaya yang seperti itu tidak terulang lagi, dengan cara kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon, munajat, ibadah kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, akhir bulan ini juga ada kisah yang kontradiktif dengan Islam, yaitu dengan dibunuhnya Nabi Isa alaihissalam, dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan hari Natal. Lahir tanggal 25 Desember katanya. Sibuk ulama pun bertentang tentang pendapat. Boleh enggak kita mengucapkan Natal? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang boleh, macam hingar-bingar. Yang raya dan kaya para YouTuber, para penjual pulsa yang kaya. Itulah akibat
bertentangan pendapat, ndak balik kepada Quran, ndak balik kepada hadis, semuanya pakai rasio, akal-akal. Padahal masalah yang simple saja. Balik hadis. Ulama-ulama yang ngaku ulama, coba lihat hadis. Apakah pernah Rasul mengucapkan Natal ketika beliau sampai di Madinah? Di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Lihat hadisnya, ada apa enggak? Sejauh yang kami baca, enggak pernah Rasul mengucapkan itu. Kenapa hari ini banyak sibuk? Karena enggak lagi nengok hadis pakai rasio. Karena apa? Karena ulama hari ini sudah S1, S2, S3, S4, profesor. Udah menuhankan akal rasio. Hancur ini Islam sebentar lagi. Karena tidak balik Quran, tidak balik kepada hadis, balik kepada rasio. Cocok kata akal, mainkan. Tinggalkan hadis, tinggalkan Quran. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Sibuk akhirnya komentar. Di Facebook komentar, di WA komentar, di YouTube komentar. Justru yang bukan Islam po ande-ande. Enggak, apa lagi? Orang Islam sibuk gara-gara kita, mampus itu dia. Balik ke Quran, balik ke hadis. Apa kata Rasul? Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah was sunnati. Kutinggalkan dua pedoman hidup bagi kalian, kata Rasul. Kalau kalian merujuk ke sana, berpegang kepada dua itu, kalian tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Bulan 12 adalah bulan terakhir dalam kalender Masehi. Mari kita jadikan akhir bulan ini, di tahun 2011 ini, ajang muhasabah diri. Hitung-hitung diri, evaluasi diri. Andai Allah beritahu usia kita hanya 70 tahun hidup di dunia, bapak yang sudah 69 tahun, berarti tinggal setahun inilah bapak hidup di dunia ini. Andai malaikat beritahu kepada bapak yang masih aktif pegawai negeri, TNI dan Polri, 50 tahun usia bapak sebelum pensiun meninggal, sekarang bapak sudah usia 49 tahun, berarti setahun inilah cuman bapak tinggal di dunia ini. Nggak usah nyombong kita. Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap individu kalian itu melihat-lihat, mengevaluasi persiapan bekal apa yang sudah ia siapkan andai besok dia mati. Pernah nggak bapak merenung, kalau pulang Jumat ini bapak nih udah tabrakan, kira-kira layakkah bapak dibopong ke surga oleh malaikat Ridwan nanti? Pulang Jumat sampai di rumah bapak meninggal, layakkah kira-kira bapak masuk surga? Kalau masjid hanya Jumat ini datang, habis itu tidak pernah lagi, Jumat depan baru datang. Pernah nggak bapak terbayang kalau nanti malam bapak meninggal, sementara waktu sholatnya 5 waktu sehari semalam, Jumat cuman sholat, kadang maghrib cuman sholat, kadang ada pejabat baru sholat. Pernah nggak bapak terbayang andai hari ini bapak meninggal, tengok kotak amal sedekah nggak ada robah-robahnya. 2018 masuk kaleng amal 2000, 2019 tetap 2000. Apakah 2020 masih juga 2000 kaleng amal? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kata Allah. Sesungguhnya Allah
tidak mau merubah tabiat, karakter, kebiasaan suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri yang harus berupaya untuk merubah diri. Kalau bukan kita yang merubah, tidak akan bisa kita berubah. Kalau bukan sekarang kita berubah, kapan lagi? Mungkin 2020 usia terakhir kita hidup di dunia ini. Yang lalu jadikan kenangan untuk tidak ulangi kalau memang itu salah. Hari ini jadikan kenyataan, inilah adanya ibadah kita, amal kita. Dan 2020 jadikan harapan, optimisme, ibadah lebih baik, sedekah lebih baik, karir lebih baik, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وقال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون